Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sebelumnya seperti biasa saya mau mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin review atau sharing pengalaman saya memesan buku di Book Depository. Jadi Book Depository itu adalah kayak semacam platform atau marketplace ya, marketplace untuk membeli buku dari luar negeri gitu. Depository. Nah, waktu itu saya mau membeli buku yang memang nggak ada di Indonesia, tuh dia nggak ada, yaitu English Oxford for Mechanical and Electrical Engineering Answer Book. Jadi yang saya butuhkan itu answer booknya gitu. Yang saya beli itu English Oxford for Electrical and Mechanical Engineering. Nah, ini dia bukunya. Ini kalau misalkan yang buku yang aslinya ini, dia sudah banyak PDF-nya tuh. Cuman kalau yang answer book-nya, nah kalau yang ini dia dia udah banyak PDF-nya. Saya juga udah pernah download. Tapi kalau yang answer book-nya ini, jadi kan ini kan saya butuhnya buat belajar bahasa Inggris otodidak gitu. Jadi saya butuh answer book-nya gitu buat ngoreksi jawaban saya. Jadi saya mau beli ini dan ternyata adanya memang di luar negeri, dan saya beli di Book Depository, harganya sekitar 400 ribuan. Nah, itu saya di sini mau review pengalaman saya aja. Waktu itu saya bayarnya pakai m-banking ya, punyanya BNI. Di sini di video kali ini saya nggak menjelaskan tentang tata cara pemesanannya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bahas juga cara pemesanannya bagaimana. Tapi di video kali ini saya cuma sharing aja bagaimana pengalaman saya. Jadi waktu itu saya pesan bukunya itu ini tanggal Sabtu tanggal 7 Maret ya ini. Ini ada Sabtu tanggal 7 Maret. Itu saya memesan bukunya ini. Order from bookdepository.com. Ini harganya 406.068. Waktu itu saya pakai m-bankingnya teman saya karena kebetulan saya nggak punya m-banking. Jadi saya pinjam ke teman saya. Kebetulan dia juga udah pernah beli di Book Depository, jadi dia tahu caranya. Saya pinjam m-bankingnya, nanti pakai kode CVV itu, nanti bayar, kemudian nanti akan dikirimin kayak gini. Ini order confirmationnya. Ini kita bisa lihat di sini tracknya. Tapi ngeselinnya si Book Depository ini, walaupun ada fitur status order ini, view status of your order ini, ketika kita buka view gitu ya, ini dari awal sampai akhir tulisannya dispatcher terus ya, dispatch nih, artinya ya udah dikirim gitu, dispatch from the UK on 11 Maret. Jadi saya mesennya tadi tanggal 7, dikirimnya tanggal 11. Tapi dari pertama tulisannya dispatch terus, sebelum dispatch ya ada sih dari tanggal 8 sampai tanggal 11 itu kalau nggak salah tulisannya processed gitu, proses. Kemudian ini ganti dispatch, ini dari awal sampai bukunya terkirim ya udah dispatch terus. Beda kalau di Shopee itu, kayak kita beli di Shopee itu kan ada masih sampai Jogja, masih sampai Jakarta, masih di pusat sortir di Cina gitu kan, biasanya ada kayak gitu kalau kita beli barang di Shopee dari luar negeri itu. Kalau di Book Depository itu tulisannya dispatch terus. Makanya saya itu agak gelisah juga karena ini saya pesan pertama kali ya di Book Depository. Jadi
saya kayak wah ini datang nggak ya, sampai nggak ya paketnya gitu. Nah akhirnya saya tunggu, kata teman saya tuh yang udah pernah beli katanya 3 minggu. Ternyata punya saya lebih dari 3 minggu. Nah waktu itu ternyata tanggal 16 bulan 4, tanggal 16 April dia baru sampai. Jadi kalau 7 Maret sampai 16 April berarti 1 bulan, ya sekitar 5 mingguan ya, 1 bulan lebih seminggu lah, 5 mingguan lah. Nah itu dia sampainya tuh, ini dikabarin sama teman saya bahwasanya buku saya udah datang nih, difotoin. Nah akhirnya, nah ini di sini kan ada juga ini kayak kwitansinya gitu, your order is on its way gitu, OTW lah kalau bahasa kita. Ini order date 7 Maret, ini apa namanya alamatnya, kemudian ini harganya gitu. Nah cuma yang bikin saya gelisah ya tadi, karena dari awal sampai akhir dia tracknya cuma dispatch aja, nggak ada sampai mana itu nggak ada. Sampai akhirnya ya itu tadi dikabarin teman saya tanggal 16 bulan 4 dia datang bukunya. Nah seperti itu pengalaman saya di apa namanya order buku di Book Depository ya, kayak gitu. Mungkin itu nanti kita lanjutkan dengan proses unboxingnya ya, unboxing dari paket dari Book Depository itu. Kalau untuk cara memesannya nanti kapan-kapan juga akan kita bahas, tapi nunggu waktu dulu ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Ini cuma sharing pengalaman. Kalau ada yang nyari tutorial apa namanya cara pemesanannya, nanti kapan-kapan kita bahas. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.